Apakah kalian lupa bagaimana kejamnya Sofyan dan Marisa menusukku dari belakang? Bagaimana teganya mereka melakukan perbuatan itu, yang akhirnya aku sendiri yang memergoki mereka dan berakhir dengan ya kalian juga tahu, serta apa yang terjadi pada diri Sofyan kala itu. Kuakui, meski aku tak ada bedanya dengan Sofyan karena telah mengambil yang bukan hakku, tapi setidaknya aku tak ingin melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Pun aku tak ingin bugam serta kakiku bertubi-tubi pada Sofyan hari itu akan kembali kepadaku. Ku tak ingin kata-kata yang semua kulontarkan kembali kepadaku. Ku tak ingin kata yang lain serta segala jenis hewan yang menghuni kebun binatang yang sempat terucap dari mulutku semuanya malah datang berbalik menyerangku. Bagaimana cemooh dan hinaan yang dilontarkan orang lain ketika melihat, mengetahui kejadian Sofyan dan Marisa kala itu. Bagaimana cacatnya nama Sofyan di mata masyarakat ketika selesai kejadian itu. Lalu, apakah aku akan mengikuti jejak langkah mantan sahabatku itu, menerima segala jenis keburukan di mata orang lain setelah ku ikuti kata hati dan perasaanku ini? Tidak kawan, sudah cukup. Sudahlah, seperti yang kujelaskan kebiasaanku sejak dulu. Memang jauh lebih baik jika kita membeli sate kambing daripada memelihara kambing tersebut. Meski aku berani bersumpah, kebiasaan tersebut tak akan terjadi di kehidupanku selanjutnya. Lalu kalau udah gitu, apa lu bakal tetap diam aja? Tetap tak melakukan apapun untuk meraih kebahagiaan lu sendiri, Don? Apa lu yakin ke depannya lu bakal bisa move on darinya? Omono, jika memang semuanya akan membaik dan akan kembali seperti semula dan harapanku terkabulkan, mereka hidup baik-baik saja, mengapa tidak? Aku tak perlu melakukan apapun setelah hari ini. Cukup melanjutkan hidupku saja dengan bayang-bayang sedikit kenangan bersamanya. Tenang saja, aku akan baik-baik saja setelah hari ini. Aku juga dapat menyembuhkan luka yang timbul hari ini. Masalah move on, semoga aku juga bisa melakukannya. Meski ku akui kalimat ini adalah kalimat bohong pada kasta tertinggi kebohongan. Intinya, aku, Doni Darmawan, memutuskan untuk berhenti melakukan apapun yang berhubungan dengan sang bidadari. Berhenti berharap memilikinya, berhenti memikirkan untuk bersatu dengannya, namun tidak untuk berhenti menyayangi dan mencintainya. Kan ku cintai dia sesisa hidupku ini, karena aku berani bersumpah. Wanita itu, wanita yang memiliki hati yang begitu baik, memiliki kesabaran dan ketenangan tak terbatas, telah memiliki cinta sejati dariku. Seorang pria yang hanya bisa mendoakan dari jauh untuk ia dan keluarga bisa hidup dengan baik. Aku mencintainya, sangat mencintai tanpa syarat apapun. Sejam lamanya, menahan kesakitan, menahan gempuran kesedihan, hingga melemahkan semua persendianku, menahan dinginnya malam selepas derasnya hujan yang mereda, yang membuat kondisiku awalnya basah kuyup perlahan mulai mengering dengan sendirinya. Bertahan dari bagaimana menggigilnya tubuhku diterpa angin ketika berkendara, aku pada akhirnya telah sampai di depan gerbang perumahanku. Kembali pada keharusan bagiku untuk tak menunjukkan kerapuhan, kesedihan, dan kesakitanku ke semua orang. Orang-orang yang mengetahui bagaimana tegarnya aku ketika ditinggal Marisa. Tak mengapa, meski bukan hal yang mudah, tapi aku yakin aku bisa melakukannya. Terbiasa hidup dengan kerasnya kehidupan di rantau, ketika aku putuskan untuk mencoba membuka usaha di ibu kota hasil dari titipan, usaha kecil dari kedua orang tua di Makassar, yang awalnya berdagang kecil-kecilan di beberapa pasar yang biasa dinamakan sebagai grosir.
Dan bermodalkan pendidikan serta pengalaman bekerjaku di bidang marketing perdagangan, maka menimbulkan keyakinan dalam diri ini jika aku bisa lebih sukses daripada kedua orang tuaku yang selama berpuluh tahun hanya hidup dengan usaha tersebut. Kerasnya ombak yang mencoba menggoyahkan, kerasnya gempuran keinginan untuk mundur ketika bertemu dengan titik kegagalan. Namun semuanya ku terjang, menerobos tanpa lelah hingga sampai pada diriku yang berdiri di titik ini. Semua jalan ku lalui, tak ada yang mudah. Jadi, masalah yang sekarang ku hadapi, insya Allah atas restu Sang Maha Pencipta, aku yakin akan bisa melaluinya sesisa umurku ini. Kulewati barrier gate yang baru saja dibukakan Pak Tony. Tak lupa melambaikan tangan, karena aku tak ingin mampir sekarang. Mungkin next time kita akan ngobrol lagi, Pak. Lalu ku arahkan motorku menuju ke rumahku. Ketika aku melihat gerbang rumahku yang tak begitu jauh, pun melihat beberapa mobil milik sahabat Dinda, adikku masih terparkir di sana, aku mulai mencoba untuk menenangkan diri. Ketika ku yakin aku dapat menguasainya, maka aku pun menarik nafas sedalam-dalamnya. Sesaat sebelum ku percepat sedikit laju motorku hingga tiba di depan rumah. Wah, malam Bos Doni, kok basah kuyup gini? Pak Syarif dengan sigap menghampiri ketika melihat kedatanganku ini. Tak lupa ia mengambil motorku, membantuku mendorongnya melalui pintu gerbang samping yang berhadapan dengan garasi langsung. Aku mengikutinya karena aku yakin ia bakal menceritakan apa yang terjadi sebetulnya. Dan memang aku ingin mendengarnya sekarang. Sebelum ku dengarkan cerita versi lainnya baik dari Dinda atau putriku maupun perempuan-perempuan yang berada di dalam rumah, semoga pesta mereka telah usai. Iya Pak, tadi malas singgah-singgah, mana lupa bawa jas hujan, ya udah terobos aja. Balasku sekenanya pada Pak Syarif yang rupanya percaya-percaya aja tanpa sedikit pun menunjukkan ekspresi aneh. Oh iya Pak, bagaimana tadi sama Ibu? Ketemu nggak? Ketemu. Alhamdulillah, syukurlah, sedikit kelegaan kulihat dari wajah Pak tua ini.